Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Hari ini kita belajar IPS dengan materi manusia, tempat, dan lingkungan dengan submateri pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, dan menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Untuk lebih jelasnya, kita harus pahami dulu apa itu ruang dan interaksi. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Garis bawahi sifatnya timbal balik atau feedback. Berarti yang interaksi itu harus mempunyai feedbacknya. Kalau tidak ada feedbacknya berarti bukan interaksi. Contohnya, dari desa ke kota. Desa membutuhkan pakaian, sampo, sabun. Sedangkan yang di kota juga membutuhkan sayur, mayur, dan padi. Itu bisa terjadi interaksi antar ruang. Dari desa menyuplai sayuran dan padi ke kota, sedangkan dari kota menyuplai sabun dan pakaian ke desa. Itu yang dinamakan interaksi antar ruang. Harus ada feedback atau timbal balik dari yang satu ke yang satunya. Bentuk interaksi ada 3. Yang pertama, mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Mobilitas penduduk itu interaksi dalam bentuk pergerakan manusia dari wilayah satu ke wilayah yang satunya. Dari desa ke kota, dari pegunungan ke daratan rendah atau perairan, dari Indonesia ke Korea. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan gagasan atau informasi yang disampaikan. Contohnya dari guru ke siswa, dari Pak Ustadz ke santri, dari orang tua ke anaknya. Ada pesan, ada amanat yang disampaikan, ada materi yang disampaikan. Yang ketiga itu transportasi. Transportasi itu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah dan tujuan lebih rendah dari keuntungan atau tidak rugi. Sudah mengerti anak-anak? Sudah paham? Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Kita bahas satu persatu mulai dari saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Contohnya udah jelas, wilayah A surplus sayuran dan wilayah B surplus ikan. Wilayah A itu katakan Kabupaten Bandung, wilayah B itu katakan Indramayu. Kabupaten Bandung surplus sayuran dan Kabupaten Indramayu surplus ikan. Antara Bandung dan kabupaten terjadi interaksi keruangan. Dari Indramayu menyuplai ikan ke daerah Bandung dan sebaliknya dari Bandung menyuplai sayuran ke daerah Indramayu. Harus sama-sama mempunyai kelebihan, baik itu sayuran, ikan, atau elektronik kalau di kota. Kalau di desa itu biasanya padi. Dari desa
itu menyuplai padi ke kota, sedangkan dari kota menyuplai baju, buku, elektronik dan yang lainnya ke desa. Ada timbal baliknya, itu namanya interaksi keruangan, kondisi saling melengkapi. Paham anak-anak? Yang kedua itu kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya ibu katakan wilayah A itu Kabupaten Bandung yang surplus dengan sayuran tetapi minus ikan. Yang wilayah B itu katakan Surabaya yang surplus ikan minus sayuran. Yang wilayah C itu katakan Indramayu. Indramayu itu surplus ikan minus sayuran. Di situ terjadi kesempatan antara. Wilayah A lebih memilih wilayah C. Karena apa? Lebih dekat, ongkos kirimnya lebih sedikit dibanding ke wilayah B atau Surabaya. Dari wilayah A ke B itu garisnya putus-putus, arti garis putus-putus itu melemah. Sedangkan dari wilayah A ke C garisnya nyambung, itu namanya garis kuat. Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau jasa memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Contohnya Bandung dan Indramayu. Kalau jalannya rusak, terus banyak begalnya, itu tidak akan terjadi kemudahan transfer. Karena apa? Infrastrukturnya masih kurang. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Dilanjutkan pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari letak dan luas Indonesia. Kalian pelajari terlebih dahulu apa itu letak dan luas Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.